semuanya, kembali lagi di channel Write, Eat, and Repeat. Semoga semuanya tetap sehat, bahagia, dan tentunya semangat untuk melakukan semua aktivitas. Video kali ini bukan video makan ataupun video motoran, tapi video jalan-jalan di negara Gajah Putih atau yang kita kenal dengan nama Thailand. Mungkin bagi teman-teman yang pernah nonton video sebelumnya tentunya tahu ya, saya jalan-jalan ke Thailand gratis, dapat hadiah dari mengikuti perlombaan. Untuk lengkapnya nanti bisa nonton di video sebelumnya ya. Ke Thailand tidak cuma jalan-jalan, tetapi juga mencari ilmu atau benchmark ke layanan servis publik yang kita kenal dengan nama kontak center. Jadi nanti ada 2 perusahaan yang akan kami kunjungi. Perjalanan di Thailand kami lakukan selama 4 hari 3 malam. Tujuan destinasi sekitar Bangkok dan Pattaya. Sedikit trivia, mungkin beberapa teman-teman sudah tahu informasi ini. Nyatanya Bangkok itu berubah nama menjadi Krung Thep Mahanakhon, yang berarti sebagai kota besar para malaikat. Jadi orang-orang di Thailand biasa sekarang tidak lagi menyebut dengan nama Bangkok, tetapi Krung Thep. Nama Krung Thep ini tidak lepas dari sejarah dari kota Bangkok itu sendiri. Jadi sebelumnya kota Bangkok itu yaitu sebuah pusat perdagangan ya, di tepi barat Sungai Chao Phraya. Nah, sejak runtuhan atau kejatuhannya Ayutthaya terhadap kerajaan Burma di tahun 1767, Raja baru Taksin itu mendirikan kota baru, mana yang di wilayah sekarang itu kota Bangkok. Namanya cukup panjang ya, atau nama resminya Krung Thep Mahanakhon Amon Ratanakosin Mahintara Yuttaya Mahadilok Pop Noparat Ratchani Burirom Udom Ratchaniwet Mahasatan Amon Piman Kuatan Satit Sakataya Vitasanukam Prasit, lalu disingkat menjadi Krung Thep Mahanakhon. Thailand tidak ada perbedaan waktu dengan Jakarta ya teman-teman. Mungkin kalau kita biasanya set waktu di handphone, di laptop ataupun elektronik lainnya, UTC plus 7 terkenal dengan Bangkok, Hanoi, Jakarta. Jadi tidak ada perbedaan waktu ataupun perbedaan. Lalu apakah ada perbedaan dengan cuaca di Jakarta? Ya, cuaca 11-12 dengan di Jakarta. Panas-panas juga. Tapi apakah macet? Mirip juga ternyata. Jadi kota Bangkok itu ya sama produktifnya dengan di Jakarta. Jadi kalau teman-teman jalan-jalan di Thailand keluar di jam orang berangkat kerja, tentunya akan juga terjebak di kemacetan ketika orang berangkat kerja. Begitupun kondisi ketika pulang kerja. Rombongan kami berangkat atau boarding dari Jakarta pukul jam 6 pagi. Ketika di Thailand sudah sampai di jam 9.30 dan tujuan pertama kami yaitu Wat Arun. Jadi pada saat akan menuju Wat Arun akan menyeberangi Sungai Chao Phraya terlebih dahulu. Sebelum menyeberang ke Wat Arun, kita akan menikmati pemandangan komplek dari istana kerajaan Thailand itu sendiri. Tentunya khas dengan bangunan-bangunan ciri khas dari Thailand. Wat Arun salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi orang ketika berkunjung ke Bangkok. Nah, jika kita di Wat Arun, pasti nggak asing lah. Banyak juga orang Indonesia akan ketemu di sini. Kata ya, memang jalan-jalan ke Bangkok. Dalam bahasa Thailand, Wat itu berarti candi dan Arun itu pajar. Jadi candi pajar. Wat Arun Raja Wararang atau Candi Pajar diambil dari nama Dewa Pajar Aruna, sehingga Wat Arun ini dianggap salah satu situs paling terkenal di Thailand.
Lokasi Wat Arun ini tepatnya di barat hulu Sungai Chao Phraya, dan namanya juga panjang loh. Jadi nama candi ini adalah Wat Arun Raja Wararam Raja Warama Vihara. Di Wat Arun banyak juga spot foto buat teman-teman yang akan berkunjung ke sini. Dan jangan lupa kalau punya budget lebih, boleh juga sewa baju tradisional dari Thailand. Gak afdol kalau belum foto-foto dengan lengkap baju tradisional Thailand. Setelah puas keliling Wat Arun, kami melanjutkan kembali perjalanan ke salah satu night market. Tapi sebelum ke night market, ada sedikit cerita unik di Wat Arun. Jadi kalau misalnya teman-teman jalan-jalan ke Wat Arun dan ternyata di dalam dompet masih ada uang rupiah, ada salah satu tempat oleh-oleh di Wat Arun di mana penjualnya itu bisa berbahasa Indonesia dan juga menerima pembayaran menggunakan uang rupiah. Jadi kalau misalnya memang ada uang lebih nggak sengaja bawa nih, ya udah buat oleh-oleh mungkin bisa digunakan rupiahnya. Perjalanan di kota Bangkok mirip-mirip ya di kota-kota di Indonesia lah ya. Kita akan menemukan transportasi umum seperti bus, MRT atau subway, kemudian angkot. Nah, uniknya Songthaew atau angkot Thailand ini berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia kan pintunya di sebelah kiri, sedangkan kalau di Thailand atau Songthaew ini pintunya ada di belakang. Dan artinya juga Songthaew ini dua baris, ya mirip-mirip lah dengan angkot di Indonesia, dua baris kursinya. Selain itu juga ada seperti bajai di Indonesia, sama roda 3, dan di Thailand menyebutnya tuk-tuk. Untuk ditarik tuk-tuk ini, bagi teman-teman ingin mencoba, silakan bernegosiasi dengan sopirnya ya. Seperti halnya kita kalau misalnya nego dengan sopir bajai, karena bisa aja tarif yang dikenakan cukup tinggi. Jadi kalau misalnya nggak mau ribet nego atau nggak biasa nego, kemudian punya aplikasi taksi online atau ojek online, itu aplikasi Grab. Tetapi agak kesulitan jika misalnya nanti orang Thailandnya menghubungi kita atau drivernya, karena hampir rata-rata driver di Thailand itu tidak terlalu bisa berbahasa Inggris. Destinasi selanjutnya kami mengunjungi Ratchada One Night Market. Untuk mencapai lokasi ini, jika teman-teman nggak ikut tur, bisa juga menggunakan kendaraan umum, baik itu menggunakan bus, MRT atau taksi. Nah, patokannya bisa turun di Esplanade Shopping Mall. Jadi pasar malam ini ada di belakang mall Esplanade. Nah, kalau misalnya naik MRT atau Bangkok Metro, turunnya di Thailand Cultural Center, tepatnya di pintu 3. Ratchada One Market menghadirkan makanan-makanan, baju-baju, ataupun oleh-oleh yang mungkin bisa kita beli. Ya, nggak jauh berbeda dengan pasar malam lainnya di Thailand. Jika ingin bertransaksi, beberapa penjual di sini sudah bisa menggunakan kris dari Indonesia ya. Tapi ada beberapa bank saja yang bisa bertransaksi menggunakan kris di sini. Esok paginya kami berangkat menuju Pattaya. Untuk estimasi waktu menggunakan bus, perjalanan memakan waktu sekitar 2 jam. Kalau misalnya ingin tidur, mungkin ya tidur aja sih. Karena sepanjang perjalanan di jalan tol nggak ada pemandangan yang terlalu yang bagus-bagus amat. Ya mirip-mirip di Indonesia, dan ada beberapa perbukitan yang bisa menjadi pemandangan saja. Tapi
kalau teman-teman yang senang otomotif, khususnya mobil, nah semakin mendekati Pattaya, mobil-mobil di Pattaya ini unik. Hampir semua orang menggunakan jenis truk. Truk yang saya maksud di sini seperti Toyota Hilux, kemudian Mitsubishi Strada, ataupun Ford Ranger, yang mungkin kita menyebutnya mobil di sekitar tambang ya. Nah, di sini rata-rata menggunakan mobil tersebut, dan juga beberapa driver Grab menggunakan mobil-mobil tersebut. Tujuan pertama kami di Pattaya yaitu Big E Farm, dimana di sini sebuah tempat budidaya atau peternakan lebah untuk menghasilkan madu-madu berkualitas. Pada saat di Big E Farm yang kami datangi, tentunya akan dimulai dengan tur bagaimana mereka melakukan budidaya atau ternakan lebah ini sendiri. Kemudian seperti apa lebah-lebah madu yang mereka gunakan, kemudian seperti apa bagaimana mereka melakukan panen madu yang berkualitas. Nah, kita mengikuti tur ini, ternyata banyak juga jenis-jenis lebah madu yang mereka gunakan, dan kita menganggap bahwa lebah madu itu cuma ada beberapa macam, tetapi di setiap negara itu berbeda-beda ternyata. Lebah-lebah di sini bukan tipe lebah yang akan menyerang ya, dan di sini aman untuk anak-anak jika teman-teman ingin berkunjung dan membawa anak-anak. Kemudian kita akan melihat seperti apa ratu lebah madu. Kemudian dari tour guide-nya akan menjelaskan apa sih perbedaan mereka mengelola ataupun cara memanen lebah madu yang ada di perkebunan ini. Bukan hanya madu yang dihasilkan dari peternakan di sini, tapi terdapat juga royal jelly, kemudian bee pollen, yang tentunya bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita ya. Setelah berkeliling dengan mendapatkan penjelasan tentang lebah madu, kemudian apa saja yang dihasilkan dan proses seperti apa yang mereka lakukan, kemudian kami akan melanjutkan di suatu ruangan di mana produk yang dihasilkan oleh perkebunan ini yang akan didemonstrasikan atau kami coba. Dan apabila memang tertarik, akan ada penawaran produk dengan harga yang sesuai. Kemudian pembelian ini tidak hanya menggunakan BAT, juga bisa menggunakan alat pembayaran dari Indonesia, baik itu menggunakan kartu debit, kartu kredit, ataupun menggunakan cash. Dan ternyata juga ada es krim dengan topping madu. Mungkin kalau ingin coba, monggo silakan. Setelah berkeliling di peternakan lebah madu, kami melanjutkan kembali perjalanan. Tetapi karena waktunya mepet dengan waktu isoma, jadi kami memutuskan untuk makan siang terlebih dahulu, kemudian sholat zuhur, dan bersiap-siap untuk berangkat kembali.
Kami makan siang di restoran Krua Romai di Pattaya. Untuk restoran ini buat teman-teman yang muslim, rekomendasi ya, kita masakannya halal, dan juga di restoran ini mereka menyediakan musola, jadi nggak repot cari-cari masjid ataupun musola sekitar kalau misalnya ingin sholat atau mendekati sholat zuhur ataupun asar seperti itu. Setelah beristirahat isoma sebentar, kami melanjutkan kembali perjalanan sembari menikmati perjalanan di kota kecil yang termasuk rame ya. Aktivitas di perjalanan cukup rame, kendaraan di jalan, dan kemudian tujuan kami menuju Pattaya Floating Market. Jarak tidak terlalu jauh, untuk menghabiskan waktu sekitar 15 menit saja. Kalau diperhatikan sepanjang perjalanan, banyak jenis mobil-mobil bus pariwisata, kemudian HIS ataupun elf wisata. Rata-rata memang kayak ini tujuan dari wisata-wisata mancanegara, bukan hanya dari Indonesia maupun negara lain juga ramai. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Pattaya, alternatif transportasi juga banyak. Bisa menggunakan bus, kemudian menggunakan kereta, menggunakan minivan atau biasanya kita sebut travel ataupun HIS seperti itu. Kemudian yang mungkin tarif mahal bisa menggunakan pesawat juga ternyata. Sama halnya dengan kalau kita jalan-jalan ke daerah pantai, ya harus siap-siap dengan sunscreen, kemudian topi ataupun payung. Nah, cuacanya juga cukup panas. Lalu bagaimana kalau misalnya musim hujan? Ya sama aja. Sini juga ada musim hujannya. Ya tetap kita perlu membawa payung agar tidak kena hujan. Nah, kami alami pada saat perjalanan di sore harinya itu juga ada turun hujan yang cukup deras. Pattaya Floating Market tidak jauh berbeda dengan floating market yang seperti halnya di Bangkok. Di sini juga tersedia makanan, kemudian pakaian, oleh-oleh, ataupun misalnya buah-buahan khasnya Thailand seperti durian montong, kemudian mango sticky rice, ataupun buah-buah lainnya. Juga terdapat makanan-makanan yang dianggap ekstrim juga ya. Misalnya teman-teman ingin mencoba daging buaya juga tersedia di sini. Pedagang-pedagang di floating market ini memang tidak semuanya lancar-lancar banget berbahasa Inggris. Mungkin bahasa-bahasa untuk transaksi masih bisa mereka mengerti ya. Dan juga uniknya beberapa pedagang di sini, apabila mereka memahami orang-orang yang datang, biasanya mereka akan menegur menggunakan bahasa negara orang tersebut. Misalnya kita orang Indonesia, mereka akan menggunakan bahasa Indonesia dan menyebutkan harga, kemudian berbicara murah-murah seperti itu. Ataupun misalnya berbahasa Cina, mereka juga akan menggunakan bahasa-bahasa tersebut. Kalau untuk harga, ya namanya tempat wisata, harga tidak bisa kita anggap mendang-mending ya, karena memang harga itu relatif, ada yang murah, ada yang juga cukup tinggi harganya. Bisa kita bandingkan di beberapa tempat jualan ataupun pedagang-pedagang lain di kota Bangkok yang ada selisih harganya. Tapi ada beberapa pedagang yang juga mau dilakukan tawar-menawar harga, sehingga kalau misalnya teman-teman datang ke Pattaya Floating Market ini, jangan malu-malu untuk menawar harga. Floating Market ini tidak hanya kita ingin menggunakan perahu ya, jadi jalan kaki juga bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan perahu di sekitar Floating Market juga bisa, dan kemudian ada biaya tambahan. Kemudian
Karena lokasi ini sangat luas atau floating marketnya luas, mungkin teman-teman harus menghafal setiap jalannya ya, karena cukup panjang dan luas daerah yang akan kita lewati. Karena pintu masuk dan pintu keluar itu sama lokasinya. Setelah berkeliling di Pattaya Floating Market, kami melanjutkan perjalanan kembali, dan seperti di awal saya menjelaskan bahwa kami ada juga kunjungan ke beberapa perusahaan. Di perusahaan pertama yang kami kunjungi yaitu Rojai Insurance, mana yang kami kunjungi ini sebuah pelayanan contact centernya. Seperti apa perusahaan ini melakukan pelayanan kepada masyarakat, menerima permintaan informasi ataupun komplain. Perjalanan hari kedua telah selesai. Kami melanjutkan perjalanan hari ketiga. Pagi hari dimulai dengan mampir dulu ke Pattaya Beach. Ya, cuma foto doang, lumayan lah ya, buat kenang-kenangan foto-foto di Pattaya Beach. Pattaya Beach termasuk ramah untuk orang pejalan kaki, karena telah disediakan untuk jalur pejalan kaki, ataupun misalnya ada yang ingin berolahraga lari pagi di sekitaran pantai. Sudah tersedia pedestrian yang cukup luas, kemudian tidak terlalu rame, dan pemandangan pantainya juga bagus. Pasir pantainya bersih, tidak ada sampah, pengolahannya juga bagus di sini. Atau misalnya teman-teman ingin mencoba water sport, juga tersedia di Pattaya. Puas foto-foto di pinggir pantai, kami melanjutkan kembali perjalanan ke Nong Nots Village. Beberapa orang sudah tahu lah tempat ini, di mana sebuah taman yang besar, kemudian ada show gajah ataupun show kabaret. Nong Nots Village Tropical Garden memiliki luas sekitar 600 hektar. Sebenarnya taman ini berawal dari sebuah perkebunan buah lokal yang dibuat oleh pemiliknya. Namun lama-lama dijadikan tempat wisata dengan luas sebegitu ya, luas banget 600 hektar. Kami mengunjungi Nong Nots Village ini dengan memilih tiket untuk penampilan kabaret, kemudian show gajah, dan juga paket makan siang. Jadi sudah terlihat jelas ketika kita akan masuk ke kawasan Nong Nots Village Tropical Garden, banyak banget tumbuh-tumbuhan yang ditempatkan pada sebuah pot yang dipajang sekitar pinggir jalan saat menuju Nong Nots Tropical Garden. Dan faktanya, informasi dari guide kami, orang-orang di Thailand juga melakukan pembelian tanaman, karena di sini juga melakukan penjualan tanaman-tanaman yang dibutuhkan masyarakat. Pemilik atau pengelola Nong Nots Tropical Garden ini sudah ke generasi kedua. Jadi tempat wisata ini sudah dialihkan ke anak dari pemiliknya. Dan uniknya, pemilik yang baru ini atau anaknya memiliki hobi otomotif. Jadi ada di satu tempat garasi di Nong Nots Village Tropical Garden memajang mobil-mobil koleksi dari pemiliknya. Sebelum kita menuju lokasi pengambilan tiket atau penukaran tiket, kita akan melihat parkiran yang sangat luas. Jadi mereka tidak akan khawatir, ataupun pengunjung tidak akan khawatir kalau membludaknya pengunjung mengunjungi lokasi atau ke Nong Nots Village ini.
sehingga parkiran sangat luas, aman untuk orang yang akan mengunjungi tempat ini. Untuk harga yang ditawarkan berbeda-beda ya, silahkan cek sendiri di beberapa e-commerce ataupun penyedia tiket tunjukkan Longwatch Village. Tetapi harga yang ditawarkan termasuk terjangkau bagi pengunjung yang mungkin kita yang sudah terbiasa mengunjungi tempat bermain, ataupun misalnya contoh di Indonesia taman wisata, tidak jauh berbeda harga yang ditawarkan. Jadi masih termasuk available atau worth it lah untuk kita beli per masing-masing show yang kita butuhkan. Pembelian bisa melalui online ataupun on the spot ketika kita tiba di Longwatch Village. Pada saat kita sudah masuk di Longwatch Village, kita akan langsung melihat dari sebelah kanan berupa garasi yang dimiliki oleh pemilik taman itu sendiri. Garasi berisi berbagai macam mobil koleksi yang merupakan koleksi pribadi dari pemiliknya. Dan juga di sebelah kiri itu merupakan taman kaktus yang bermacam-macam jenis kaktus yang ditampilkan. Selanjutnya kandang gajah, yang mana kita bisa berinteraksi dengan gajah. Dengan modal 50 baht kita sudah bisa memberi makan para gajah. Kemudian juga bisa mengendarai gajah dengan berbagai macam tarif yang ditentukan berapa menit saat kita akan menyewanya. Pada saat kami tiba di Longwatch Village, waktu sudah mendekati dengan show kabaret, jadi kami langsung menuju show kabaret terlebih dahulu untuk beristirahat juga, karena tempat show sudah dilengkapi dengan AC, jadi adem lah ya, nggak secara outdoor, tapi ini show-nya indoor. Untuk masuk ke tempat show-nya juga tidak menyulitkan ya, walaupun beberapa ada petunjuk jalan bertuliskan dengan bahasa Thailand, tapi juga ada tulisan secara Inggris atau bahasa Inggris. Dan juga ada beberapa petugas yang akan mengarahkan jika kita kebingungan dengan tiket yang kita pegang. Pintu masuk show sama halnya dengan nanti pada saat show sudah berakhir juga menjadi pintu keluar kita menuju ruangan berikutnya, yaitu show gajah. Buat teman-teman yang ingin mengunjungi Longwatch Village, mungkin alangkah baiknya juga membawa masker pada saat akan menonton show ini, karena ruangan show ini berdekatan dengan kandang gajah yang nantinya ada bau-bau kotoran gajah yang akan kita nikmatin sepanjang show. Jadi apabila tidak nyaman bisa menggunakan masker. Show ditampilkan sedikit membingungkan ya, apakah ini sejarah atau tentang budaya Thailand, karena seperti misalnya kita mengunjungi Pura Uluwatu seperti itu, kita akan diberikan
selebaran di mana ada sejarah yang ditampilkan pada saat penampilan. Nah, tapi di sini kita tidak tahu cerita apa yang mereka tampilkan pada saat kabaret. Jadi kami menerka-nerka apa cerita berikutnya. Dan cerita di sini bercampur, ada tradisional, kemudian cerita tentang negara lain seperti Yunani, kemudian cerita modern, tarian modern. Jadi kita nikmati saja untuk kabaret yang disediakan, dan hati-hati dengan penampilan ini, mungkin akan terkecoh dengan riasan wajah oleh para penampilnya, karena kita tahu Thailand yang kita kira mbak-mbak cantik ternyata ladyboy. Pertunjukan kabaret ini cukup panjang ya untuk waktunya, dan juga ditampilkan oleh lebih dari 30 penari ataupun shower yang akan tampil dengan berbagai macam kostum yang digunakan, dan juga beberapa set panggung yang menarik banget, karena kita nggak pernah lihat penampilan yang seperti ada di Indonesia. Jadi memang jika ingin menikmati ini, masuk worth it lah ketika kita akan mengunjungi Nongnos Tropical Garden. Selain itu juga bukan hanya penampilan kabaret ataupun penampilan gajah, di Nongnos Village Garden ini juga menyediakan fasilitas lain seperti villa ataupun kendaraan bus untuk keliling sekitar Tropical Garden-nya, kemudian kafe-kafe jika ingin kopi-kopi santai, dan juga ada beberapa tempat makan juga. Penampilan kabaret show tidak hanya menampilkan lagu-lagu Thailand ya, terdapat juga beberapa lagu berasal dari China, India, kemudian lagu berbahasa Inggris yang terkenal, dan juga penampilan kostum-kostum dari kabaret show ini juga bermacam-macam. Ada yang baju adat dari Thailand, kemudian baju adat dari China, kemudian juga ada show seperti di Rio de Janeiro. Di akhir penampilan kabaret, para penampil ini akan berinteraksi juga dengan para penonton. Jadi jangan malu-malu untuk bertepuk tangan ataupun menyapa para penampilnya. Setelah acara kabaret show-nya selesai, kita bisa lanjut menuju penampilan gajah, dan lokasi tempat penampilan ini tidak jauh dari ruangan kabaret show. Jadi nanti pada saat di penampilan gajah, lokasi tempat duduk ini tidak ditentukan, jadi penonton terserah mau duduk di mana yang telah disediakan. Selain itu juga nanti bisa berinteraksi dengan gajah-gajah. Tentunya jika ingin foto-foto ada biaya yang ditentukan, ataupun misalnya ingin memberi makan ataupun sawer, itu juga ditentukan biayanya. Penampilan atraksi gajah dengan ukuran gajah yang berbeda-beda, ada yang sangat besar, kemudian yang masih kecil juga ada.
Tampilan ini juga menampilkan misalnya pada saat penampilan pertama itu melemparkan pisau untuk ke target balon. Kemudian penampilan bermain bola, ada juga pada saat nanti di akhir penampilan gajah-gajah akan melakukan pijat refleksi kepada para penonton. Jangan khawatir untuk gajah-gajah pada pertunjukan show ini, semua gajah sudah ada keywordnya dan sangat jinak, kecuali yang masih anak-anak, rata-rata semua masih dirantai oleh kipernya. Jadi jika ingin foto bareng gajah, nanti akan dijaga oleh kipernya sendiri. Tapi tidak disarankan untuk mendekati pagar pembatas ya, nanti akan ditegur oleh penjaga sekitar pagar, karena memang walaupun hewan ini jinak, bisa berbahaya jika kita terlalu dekat juga. Walaupun takut dengan gajah, ya bisa foto-foto dari jauh dan sambil menikmati pertunjukan show gajah itu sendiri. Dan pertunjukan ini gajah-gajahnya juga lucu, bisa berkomedi, dan juga pada saat kita akan memoto mereka sudah sadar kalau akan memoto mereka sendiri. Gajah-gajah akan menggerak-gerakkan kepala, belalainya, dan juga akan meminta saweran, baik itu pisang ataupun uang. Jika kita menyawer uang, uangnya akan langsung diberikan kepada kipernya. Setelah puas nonton atraksi pertunjukan gajah, kami melanjutkan makan siang, dan setelah makan siang berkeliling melihat taman-taman yang ada di sekitar Nong Nots Tropical Garden. Tidak klop jika belum melihat taman-taman yang telah disediakan dan dibuat dengan cantik, dengan berbagai macam patung-patung hewan-hewan yang menambah kesan taman itu hidup. Jadi buat yang demen banget foto-foto di Nong Nots Tropical Garden ini, banyak banget spot foto yang jika kamu narsis foto-foto, tentunya harus siap-siap memori karena foto yang akan kamu ambil banyak. Setelah menikmati Nong Nots Tropical Garden, kami melanjutkan kembali perjalanan menuju Bangkok. Hampir sebentar ke dry food, tapi di sini saya tidak rekam. Kemudian dilanjutkan dengan check-in hotel yang ada di Bangkok. Pada saat di dry food tidak saya rekam karena saya juga tidak belanja di sana. Menurut saya untuk belanja nanti bisa di Bangkok sekalian pada saat packing terakhir di hari keempat. Di hari terakhir atau di hari keempat, kami melanjutkan perjalanan ke Bunrad Supply and Chain. Mungkin teman-teman tidak tahu nama perusahaan ini, tetapi jika teman-teman pernah dengar Singha Bir atau Singha soda, mungkin kita langsung ingat, oh iya, ini produk yang dihasilkan. Dan ternyata Bunrad Supply Agent ini bisnisnya sangat luas, tidak hanya menghasilkan air mineral, kemudian soda, bir, kemudian supply and chain, selanjutnya real estate, taman hiburan, dan lain-lain, sehingga banyak sekali produk yang mereka hasilkan.
Sama halnya pada saat kami mengunjungi Rojai di Bundra Supply Chain, kami mempelajari seperti apa bisnis proses pada perusahaan ini jika menangani permintaan informasi, komplain, ataupun beberapa request dari customer, termasuk juga marketing yang mereka lakukan. Adapun juga teknologi apa yang mereka gunakan dan di back-end proses seperti apa. Jadi jalan-jalan ke Thailand tidak cuma hiburan semata, kami di sini juga belajar bagaimana bisnis di industri yang sangat besar yang ada di negara lain, apakah bisa kami terapkan di Indonesia tentunya. Setelah mendapatkan informasi yang sangat banyak sekali terkait bisnis proses perusahaan ini, dilanjutkan kami berkeliling museum yang mereka sediakan. Sambil keliling museum, kami menikmati produk yang mereka hasilkan, yaitu Singha Soda. Di awal kami diperkenalkan seperti apa pabrik pertama yang diciptakan oleh Singha. Kemudian jelaskan seperti apa proses pembuatan soda, kemudian bir, pada saat masa-masa awal perusahaan ini berdiri. Dan juga menjelaskan siapa pendiri dari Bundra Supply Chain ini sendiri hingga pemilik yang terbaru. Selain itu juga filosofis dari perusahaan ini hingga logo yang mereka gunakan pada produk dari awal hingga yang terbaru. Bahkan produk-produk yang dihasilkan baik yang produk reguler hingga produk spesial yang dikeluarkan. Dengan berkeliling di perusahaan ini, kami sadar bahwa sebuah perusahaan yang sangat detail setiap proses yang mereka lakukan, kemudian sejarah, filosofis yang mereka terapkan, menjadi sebuah produk yang bisa berjaya di negaranya hingga ke internasional. Mungkin bisa nanti ada produk-produk yang ada dari Indonesia, sama halnya dengan produk ini bisa go internasional dan digunakan oleh masyarakat yang ada di luar negeri. Perjalanan di Bundra Supply Chain bukan merupakan destinasi terakhir kami. Sebenarnya setelah mengunjungi perusahaan ini, kami ada acara bebas di mana kami mengunjungi Platinum. Mungkin beberapa orang Indonesia sudah tahu Platinum lah ya, atau Pratunam yang juga dekat dengan Mall Platinum. Di proses akhir kami belanja, tapi di sini kami tidak rekam karena beberapa tempat kami kunjungi seperti Big C, kemudian Siam Center, kemudian beberapa toko yang ternyata orang Indonesia sudah tahu seperti Gentlewoman dan juga beberapa produk kecantikan lainnya. Dan juga termasuk toko tofu yang menjadi surganya para Just Tip. Dukung terus channel ini dan terima kasih telah menonton.